Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian pekanan kita mengkaji dua kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh dan Al-Yaqut An-Nafis ya. Dan ini materinya secara bergantian ya. Jadi akan saya kirim PDF. Jadi kita mengacu ke PDF itu. Ini sebenarnya kalau dibaca cepat dan dijelaskan secara fokus harusnya per pertemuan bisa ya. Cuma karena kajiannya hibrid ini tetap muka juga biasanya memang agak susah ya untuk bisa selesai, tapi tidak masalah. Jadi supaya tidak bingung ya kita kajiannya bergantian gitu ya, kitabnya Al-Madkhal ila Usulil Fiqh dan Al-Yaqut An-Nafis. Di mana materinya ya? Kita lihat ya. Lihat. Baik, dan kita sore hari ini sudah sampai pada bagian Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, ta'rif bi usuli al-fiqh. Ya. Baik, mungkin saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Dr. Abdurrahman As-Saqqaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Salisan at-ta'rif bi usuli al-fiqh. Yang ketiga, definisi usul fikih bi'atibarihi laqaban. Jadi tidak lihat lagi sebagai tarkib idhafi ya. Kalau tarkib idhafi kan ia terikat dengan kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan ini sudah tidak melihat lagi dari kata-kata yang menyusunnya. Tidak lagi melihat usul itu apa, fikih itu apa, tapi sebagai nama khusus untuk usul fikih. Ya. Sebagai contoh, Abdurrahman, ada orangnya kebetulan ya. Abdurrahman kalau kita lihat ya sebagai tarkib idhafi kan abdun hamba ya. Ar-Rahman Allah yang maha pengasih. Kan berarti Abdurrahman hamba dari Allah yang maha pengasih. Itu kan makna Abdurrahman dilihat dari dia sebagai
eh, tarkib idhafi kan murakkab gitu ya. Nah, tapi ketika ia sudah menjadi laqab tidak terikat lagi dengan itu meskipun tentu berhubungan ya. Tapi tidak lagi terikat dengan itu. Abdurrahman itu apa? Abdurrahman itu adalah seorang manusia gitu yang bernama Abdurrahman gitu. Seorang manusia yang bernama Abdurrahman. Jadi ya itulah gitu ya. Itulah bedanya antara dia sebagai laqab dengan ia sebagai tarkib idhafi. Atau ya gitu ya mungkin. Atau gini ya. Seseorang misalnya bernama namanya gitu ya. Namanya misalnya Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib karena artinya ayahnya si Talib ya. Ayahnya si Talib. Dan karena itulah tokoh yang kita kenal Abu Talib disebut dengan Abu Talib gitu. Karena salah satu putra beliau itu namanya Talib ya. Sehingga disebut dengan Abu Talib. Tapi ketika orang lain kemudian menggunakan nama itu dan sejak lahir ia diberi nama dengan Abu Talib, maka tidak terikat lagi dengan idhofah itu. Ya, tidak terikat lagi bukan berarti dia ayahnya si Talib, tapi memang dia bernama Abu Talib gitu. Ia memang bernama Abu Talib. Tentu ada hubungannya karena apa? Hubungannya adalah ya dia mungkin terinspirasi dengan nama Abu Talib tersebut ya. Abu Talib fil jannah atau finnar? Tahu isunya? Ini isu-isu menarik ya. Em, Meskipun ya gitulah. Baik. Nah, sekarang kita berbicara usul fikih sebagai laqab. Yu'arrafu usulu al-fiqhi bi'tibari bi'tibarihi laqaban lil fannil musamma bi usulil fiqhi bi annahu. Ya. Usul fikih didefinisikan dilihat dari ia sebagai laqab ya, nama khusus lil fan untuk cabang ilmu al musamma yang disebut dengan usul fikih bi annahu bahwa ia adalah adillatul fiqhi al ijmaliyati wa kaifiyatu istifadati juz'iyatiha wa halil mustafid adalah dalil-dalil fikih secara ijmali wa kaifiyatu dan tata cara istifadah dari juz'iyat dalil-dalil ijmali tersebut ya. Jadi juz'iyat itu ya kasus-kasus parsial ya. Kasus-kasus parsial tapi misalnya um, ya lafaz am dengan lafaz khas nanti ya. Bagaimana kita cara istifadah dari itu gitu. Wahalul mustafid dan keadaan orang yang bisa beristifadah darinya. Definisi usul fikih ada banyak, ada beragam. Cuma secara garis besar dibedakan antara ulama yang menambahkan kata ilm atau ma'rifah dengan yang tidak. Ya. Nah, bagi ulama yang menambahkan usul fikih itu dengan ma'rifah, jadi ma'rifatu adillah gitu atau ma'rifatu dalail atau ma'rifatul adillah atau al-ilmu bil adillah gitu. Jadi pakai ma'rifah, pakai al-ilm dengan satunya yang tidak pakai itu. Nah, bagi yang pakai kata ma'rifah segala macam itu, yang disebut dengan usul fikih adalah pengetahuan kita terhadap dalil-dalil itu. Itulah usul fikih. Kata mereka begitu. Nah, sedangkan bagi para ulama yang tidak menggunakan kata ma'rifah, ya, dengan menggunakan kata abillah atau dalail, mereka mengatakan usul fikih itu adalah dalil-dalil itu, gitu. Dan tidak tergantung pada pengetahuan kita. Mau kita mengetahui atau tidak, ia tetap disebut sebagai usul fikih. Jelas? Jadi misalnya pengetahuan kita terhadap keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman hayati.
Akan beda ya. Apa keanekaragaman hayati itu apa bahasa ininya? Istilahnya apa? Keanekaragaman hayati itu apa istilahnya? Hmm? Itu kada istilah. Lupa juga apa ya keanekaragaman hayati. Eh, penasaran. Keanekaragaman hayati. Biodiversitas. Tidak terlalu populer juga ya. Ya itulah. Jadi pengetahuan kita terhadap keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah itu sama dengan perbandingan tadi definisi cara ulama mendefinisikan usul fikih. Ada yang fokusnya kepada pengetahuan kita terhadap dalil-dalil ijmali tadi dengan dalil-dalil ijmali itu sendiri. Nah di sini beliau memilih pandangan ulama yang tidak menggunakan kata ma'rifah. Ya. Baik, cukup jelas ya. Uh, nah jadi usul fikih mengikuti definisi ini dia terbagi menjadi tiga aspek ya. Yang pertama adillatul fiqhi al-ijmaliyah, yang kedua kaifiyatus istifadati juz'iyatiha, dan yang ketiga halul mustafid. Ya. Tiga unsur. Dan nanti usul fikih isinya itu juga gitu. Isinya itu juga. Ditambah muqaddimat, ya, nanti ditambah muqaddimat. Sehingga ia bisa kita katakan terbagi menjadi muqaddimat yang terbagi menjadi tiga dan ada 7 bab usul fikih. Ya, 7 bab usul fikih. Ini menurut beberapa pandangannya. Uh, jadi mukaddimat itu tiga mukaddimah, yaitu mukaddimah apa bahasa Arab ya, mukaddimah bahasa Arab, mabadi al-lughah al-arabiyah, yang kedua mabadi um, akidah, persoalan kalam gitu, siapa hakim segala macam gitu. Kemudian yang ketiga mabadi hukum syar'i, mabadi hukum syar'i. Nah, kalau mau ditambah lagi ada ya satunya lagi definisi gitu ya. Definisi. Nah, itu tiga mabadi bagi para ulama usul fikih ini bukan termasuk bagian langsung dari usul fikih tapi ya semacam mukaddimah, semacam pengantar karena kita perlu mengetahui itu gitu. Kita perlu mengetahui itu. Nah, kemudian ada 7 bab ya menurut bagian ulama. Uh, ini misalnya di Durus Usul Fikih Al-Makkiyah, kajian kami di Sabtu pagi itu di pengantarnya itu disebutkan 7 itu. Satu tentang Al-Quran, ya, bab 1 Al-Quran, bab 2 As-Sunnah, bab 3 Ijma', bab 4 Qiyas, bab 5 Istidlal. Istidlal ini maksudnya adalah dalil-dalil yang diperselisihkan. Bab ke-6 At-Ta'arud wa Tarjih, ya. Dan yang terakhir Al-Ijtihad, atau bisa juga ditambah Al-Ijtihad wa Taqlid, ya. Itu 7 bab usul fikih. Nah, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan uh, istidlal tadi, ya, dalil-dalil yang lain tadi itu masuknya di adillatul fiqhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih secara ijmali. Kemudian kaifiyatus istifadati juz'iyatiha itu dalam at-ta'arud wa tarjih. Kemudian ijtihad dan taklid itu dalam halul mustafid. Ya, dibagi jadi 7. Lalu letak dalalatul alfaz di mana? Biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan Al-Quran. Karena kan Al-Quran semuanya lafaz ya. Jadi disebutkan di sana. Meski kadang juga ada ya tadi di mabadi lughah juga ada disebutkan sebagian ya. Jadi dipecah di situ. Termasuk juga asal dari bahasa gitu ya. Asal bahasa itu apakah tauqifi atau istilahi gitu ya. Jadi kajiannya memang sangat-sangat filosofis sekali ya. Kajiannya sangat-sangat filosofis sekali. Dan itu juga bagian dari pengaruh mutakallimin ya dalam pembahasan mereka sehingga mereka mengkajinya secara sangat filosofis gitu.
secara sangat filosofis. Meskipun memang kebanyakan harus diakui uh, baru berupa hipotesis gitu ya. Misalnya tentang asal bahasa tauqifi atau istilahi, ya bukti-buktinya rata-rata tidak terlalu kuat gitu. Misalnya yang mengatakan tauqifi di antara dalilnya adalah firman Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha gitu. Jadi yang mengajarkan semua nama itu kan bahasa berarti itu kan Allah gitu kepada Adam. Itu contohnya. Tapi mereka katakan bisa juga bisa jadi juga adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang pertama yang berbahasa itu gitu. Nah, itu kan ya boleh dikatakan hipotesis ya. Tidak bisa dibuktikan secara pasti gitu. Yang mengatakan istilahi ya melihat fenomena bahwa ya orang bahasa itu kan komunikasi antar manusia. Berarti yang membentuknya adalah manusia sendiri gitu. Nah, itu ada dimasukkan pembahasan juga. Baik. Nah, wa 'arrafahu Imamul Haramain fil Waraqat bi annahu turuqul fiqhi ala sabilil ijmal ya. Wa kaifiyatul istidlal biha. Turuk. Ya. Turuk ini sama dengan adillah ya. Cuma sebagian ulama menggunakan kata turuk karena bagi mereka coba lihat. Ada tidak ada. Karena adillah itu lebih spesifik ya. Jadi sebagian ulama mengatakan adillah itu hanya untuk sesuatu yang qat'i. Dalil itu sesuatu yang qat'i. Makanya mereka gunakan kata turuk untuk mencakup juga yang zanni. Nah, turukul fiqhi ala sabilil ijmal. Dan kaifatul istidlali biha. Mirip-mirip, cuma bedanya cuma satu aja. Halul mustafid tidak disebutkan. Tapi tidak disebutkan bukan berarti tidak diakui ya. Cuma dalam pendefinisian saja gitu. Bukan gitu deh. Baik. Wal muradu bi adillatil fiqhi al ijmaliyah ai uh, ghairi al muayyanah, yaitu tidak spesifik. Wadzalika kal amri wal bahsi fihi an annahu yufidul wujub wal ijma' min haitsu annahu hujjah. Ini sudah kita singgung juga ya saat membahas sebelumnya rasanya. Dan yang dimaksud murad itu dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan maksud ya. Meskipun kalau diterjemahkan harfiah murad itu artinya yang diinginkan. Kan arada yuridu. Murad yang diinginkan. Cuma dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaksud. Sedangkan maksud dalam bahasa Arab, maksud itu kan aslinya dalam bahasa Arab kan ya. Qasada yaqsidu gitu. Nah, maksud itu malah lebih bagi saya sih lebih enak diartikan yang dituju. Yang dituju, yang tujuan kita apa gitu. Jadi agak ada terjadi pergeseran ya. Wal muradu bi adillatil fiqhi al ijmaliyah, yang dimaksud dengan dalil-dalil fikih ijmaliyah yaitu dalil-dalil yang tidak spesifik membahas kasus fikih tertentu, itu seperti amr perintah dan penelitian tentangnya bahwa ia berfaedah wajib. Jadi tidak membahas perintah khusus untuk kasus tertentu. Misalnya aqimus salah membahas tentang salat. Bukan itu yang diulas di dalam usul fikih. Tapi tentang kata aqimu yang itu adalah amr gitu. Dan amr berarti berfaedah wajib. Itu yang dibahas dalam usul fikih. Kalaupun di beberapa kitab usul fikih disebutkan contoh ya. Dan nanti kitab Al-Madkhal ini contohnya banyak ya. Ini keistimewaan kitab Al-Madkhal. Meskipun ada yang mengatakan ya, mengapa para ulama dulu ketika menulis kitab usul fikih itu tanpa contoh gitu. Jawabannya adalah karena uh, usul fikih itu diajarkan kepada orang-orang yang cerdik pandai dan orang cerdik pandai tidak memerlukan contoh. Anggaplah begitu gitu ya. Tapi kan itu untuk masa lalu ya. Kita harus menyesuaikan karena sebenarnya tujuan pengajaran dan tujuan penulisan itu kan agar orang paham ya. Dan ada banyak ulama kontemporer yang mengkritik beberapa penulisan ulama terdahulu yang lebih banyak seakan seperti teka-teki gitu, al-ghaz. Sehingga untuk memahaminya itu susahnya bukan main. Padahal kan tujuan untuk menulis itu kan supaya kita paham ya. Tapi ternyata memang ada sebagian ulama harus diakui yang menulis itu ya semacam membuat teka-teki gitu. Dan biasanya juga karena memang ada keinginan kuat untuk
memeringkas gitu tulisannya. Misalnya dalam Jam'ul Jawami' itu berkali-kali disebut wasalisuha gitu. Jadi yang menyebutkan khilaf ulama kan. Tahu Jam'ul Jawami' kan kitab usul fikih yang salah satu kitab usul fikih yang masyhur sekali yang kemudian diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam apa namanya dalam eh, Lubul Usul. Perbedaan utama antara Lubul Usul dengan Jam'ul Jawami', Lubul Usul hanya menyebutkan pendapat-pendapat yang dikuatkan oleh beliau gitu dan atau dalam mazhab. Sedangkan Jam'ul Jawami' menyebutkan khilafiyah Imam Tajuddin As-Subki. Nah, kadang-kadang beliau menyebutkan pendapat itu tidak menyebutkan pendapat pertama apa, pendapat kedua apa, tiba-tiba langsung pendapat ketiga. Jadi pendapat ketiga itu ada perincian gitu. Nah, tapi orang yang bisa menggunakan akalnya dengan baik akan paham. Pendapat pertama berarti iya, pendapat kedua tidak gitu. Pendapat ketiga berarti ada perincian gitu. Tapi kan saking terperincinya itu orang yang baru-baru belajar tuh bingung gitu kalau baca. Dia mengerti bahasa Arab misalnya, dia baca itu pusing gitu. Nah, ya dan untuk kebutuhan di zaman sekarang penjelasan yang jauh lebih terang, ya, penjelasan yang mudah difahami, bahasanya lugas, tidak teka-teki dan ada contoh itu jauh lebih memudahkan gitu. Dan sebenarnya jauh lebih sesuai dengan tujuan kita belajar atau tujuan kita membaca sebuah buku agar kita paham gitu kan, agar kita paham. Nah, karena itu juga Al-Madkhal ini meskipun kan kebanyakan isinya ngambilnya dari Al-Waraqat ya, Imam Al-Haramain dengan beberapa tambahan dari beliau, tapi nanti banyak sekali contoh-contoh ayat, contoh-contoh hadis untuk kasus-kasusnya yang tidak akan kita temukan dalam Al-Waraqat, bahkan dalam syarah Imam Al-Mahalli misalnya. Ada contoh tapi tidak banyak. Di sini contohnya banyak sekali. Dan fokus. Misalnya dalam syarah Imam Al-Haramain ketika berbicara tentang majaz, contohnya malah masuknya ke akidah. Masalah aid itu yang maknanya tangan gitu. Nah, kalau di kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh ini meskipun ya penulisnya jelas sekali Asy'ariyah ya. eh, Beliau tidak ke situ tapi memang contohnya ke fikih gitu. Contoh-contoh kasus fikih karena memang usul fikih kan ini fondasi untuk fikih. Meskipun bisa juga diterapkan untuk akidah, tapi kan tujuan utamanya ke fikih. Sehingga memang contoh-contohnya kasus-kasus fikih. Sehingga memang kita bisa akhirnya bisa menerapkan kaidah itu dalam kasus fikih. Bukan cuma untuk perdebatan akidah. Gitu. Bukan cuma untuk perdebatan akidah. Baik. Wal ijma' min haitsu annahu hujjah. Ijma' juga bukan kasus tertentu gitu ya, tapi ijma' ia sebagai ijma' gitu dan bahwa ijma' itu hujjah. Apa itu hujjah? Apa itu hujjah ini? Hujjah. Baik. Wa kharaja an dzalika adillatul fiqh tafsiliyah kadalalah. Yang afsah kata ya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bacanya dalalah. Kata beliau ya. Kadalalati ayatin bi'ainiha au hadisin bi'ainihi ala hukmin muayyanin. Keluar dari definisi adillatul fiqhi al-ijmaliyah tadi, adillatul fiqhi at-tafsiliyah. Seperti dalalah makna yang ditunjukkan oleh ayat tertentu atau hadis tertentu atas hukum tertentu. Fala yutlaqu 'alaiha fi 'urfil usuliyin usul al-fiqh. Maka tidak disebut, tidak digunakan pada perkara-perkara semacam ini menurut urufnya ulama usul sebagai usul fikih. Baik. Ada yang bawa buku Al-Madkhal? Misalnya. Nah, ada jalan kakinya tapi.
Baik, tidak ada. Ya, silakan. Hah? Apa? Udah, biarin, biarin aja. Biarin aja. Baik. Qala Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi berkata, wa in kana tahqiq yaqtadi dzalika idh huwa aqrab ila al-fiqhi wa aqallu takhsisan wa li'annahu yuwafiqu qawlana hadzal hadits aslun li hadzal hukm wa li hadzal bab. Um, Meskipun ya secara tahqiq menunjukkan hal itu karena ia lebih dekat kepada fikih dan lebih uh, aqallu takhsisan, ya lebih sedikit takhsisnya. Waliannahu yuwafiqu qaulana, dan karena dia sesuai dengan perkataan kita, hadzal hadis, hadis ini aslun li hadzal hukum, adalah asal bagi hukum ini, maksudnya dalil ya. Wali hadzal bab, dan untuk bab ini. Jadi sebenarnya kata usul fikih untuk dalil tafsili itu sebenarnya tepat sebenarnya secara bahasa gitu ya. Sebenarnya tepat secara bahasa, hanya saja menurut uruf usuliyin tidak gitu. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Sebenarnya kan kata kata Imam Az-Zarkashi sebenarnya sesuai itu hadzal hadis aslun. Aslun kan bentuk mufrad dari usul gitu. Hadzal hadis itu kan berarti hadis muayyan ya, hadis tertentu gitu. Nah, disebut sebagai asal berarti kan sebenarnya membahas hadis tertentu itu disebut sebagai usul fikih secara bahasa relevan saja gitu. Tapi menurut uruf usuliyin tidak. Uruf usuliyin tidak membahas itu gitu. Tampaknya itu ya alasan mengapa beliau menyebutkan kutipan Imam Az-Zarkashi di sini ya, wallahu a'lam. Saya belum sempat cek langsung. Rasanya pernah saya cek cuma yang baru ini belum sempat saya cek di kitab beliau ini Al-Bahrul Muhit. Jadi saya cek ada catatan kakinya tidak ada ya, cuma penyebutan nama kitabnya aja. Tapi nampaknya itu yang dimaksud oleh penulis di sini mengapa mengutip Imam Az-Zarkashi ya. Baik, wa innama tuzkaru fi kutubil usul litamtsil. Nah, iya disebutkan maksudnya dalil-dalil ayat tertentu atau hadis tertentu tadi itu secara spesifik membahas kasus tertentu itu disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih sekadar sebagai contoh untuk mempermudah. Dan bagi kita sebenarnya semakin banyak contoh semakin terampil kita, semakin terlatih. Apalagi bagi orang yang memang uh, ya belajar secara menanggung kan, belajar secara menanggung. Maka dengan pemberian banyak contoh sebenarnya jauh lebih bisa memberikan pemahaman yang utuh gitu. Dibandingkan dikosongkan saja tanpa contoh gitu. Dikosongkan saja tanpa contoh. Dan itu juga yang disebut ini kan dalam Mabadi Awaliyah itu Muqaddimah Abdul Hamid Hakim ya nama beliau ya, penulis Mabadi Awaliyah. Ya pentingnya contoh itu gitu. Baik. Dan saat ini juga ya karya apapun ya dalam bidang apapun kalau tanpa menyebutkan contoh-contoh kasus itu membingungkan kadang-kadang kalau cuma secara konseptual ya. Karena kemampuan kita untuk berpikir abstrak itu mungkin sudah berkurang karena saking banyaknya berhadapan dengan realita gitu. Jadi kita tidak tidak terlalu terbiasa berpikir mengawang-awang gitu. Ditambah juga wawasan kita yang memang terlalu terlalu sempit gitu sehingga untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain kemudian menemukan contoh yang tepat itu jauh lebih susah. Maka hajat untuk penyebutan contoh itu sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat urgent, sangat-sangat dibutuhkan. Wal muradu bi kaifiyatil istidlali huna ha huna asyurutu wal muqaddimat wa tartibuha ma'ahu. Dan yang dimaksud dengan tata cara istidlal di sini adalah syarat-syarat, muqaddimah-muqaddimah dan urutannya besertanya. Um, Yustadalla bituruqi 'alal fiqh. Untuk berdalil gitu digunakan sebagai dalil dengan turuk fikih tadi. Bituruqi dengan dalil-dalil ijmali tadi atas fikih. Maksudnya adalah ini ya, maksudnya adalah bagaimana
penerapan dalil-dalil ijmali tadi. Ketika terutama ya dalam penjelasan ulama lain, terutama ketika terjadi ta'arud antar misalnya dalil yang am dengan dalil yang khas, dalil yang mutlak dengan yang muqayyad gitu. Dan seterusnya. Amr tadi lil wujub, kapan lil wujub gitu. Kapan lil wujub dan kapan uh, untuk menunjukkan makna yang lain gitu. Dan seterusnya. Baik. Kemudian arrafa ibnu Hajib ilmal usul bi annahu. Nah, ini definisi yang berbeda. Tadi ada yang saya singgungnya. Al ilmu. Wa arrafa ibnu Hajib ilmal usul bi annahu. Ibnu Hajib mendefinisikan ilmu usul bahwa ia adalah al ilmu. Nah, ini ada ilmunya. Bil qawaid, dengan kaidah-kaidah allati yutawassalu biha, yang dengan kaidah-kaidah itu bisa sampai ila istimbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah, dalam penggalian hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, far'iyah itu. Ini mengikuti pembagian sebagian ulama, agama itu menjadi asal dan fara' atau usul dan furu', dan mereka gunakan itu, usul itu untuk akidah dengan segala perinciannya, dan furu' itu untuk fikih dengan segala perinciannya. Meskipun pembagian ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama yang mengkritik mengatakan dalam akidah itu ada usul dan furu', sebagaimana dalam fikih juga ada usul dan furu'. Sehingga mengatakan akidah semuanya, persoalan-persoalan keyakinan semuanya itu sebagai usul, dan persoalan fikih semuanya sebagai furu', itu dianggap kurang presisi. Cuma ya ini kan sekadar mustalah ya. Sekadar mustalah, intinya yang beliau yang dimaksud dengan al-far'iyah di sini ya sama dengan al-amaliyah atau sama dengan ya fikih gitu. An adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mirip-mirip sebenarnya, tapi di sini menggunakan kata qawaid ya. Bukan menggunakan kata turuk, bukan menggunakan kata adillah. Tapi ia menyebutnya qawaid gitu. Ia menyebutnya qawaid. Kaidah-kaidah. Yang dengan kaidah-kaidah itu bisa sampai pada istimbatul ahkam asy-syar'iyyah. Ya, itu betul ya. Al-far'iyyah. Yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Cukup jelas tampaknya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Di kajian pekanan ada banyak pertanyaan, tapi tampaknya tidak ada yang relevan ya. Tiba-tiba ada yang memulai. Ini bertanya, wanita yang suci di siang hari bulan Ramadan, apa hubungannya? Salah grup kayaknya ya. Persoalan fikih puasa semua. Kemudian tiba-tiba ada yang nanya tentang melakukan nikah siri dengan seorang janda. Nikah siri, saya berpegangan nikah siri tidak boleh. Meskipun sah, secara fikih sah, tapi dorar itu. Ini ada fikih muamalah juga nih, order makanan di marketplace. Tampaknya salah grup ya. Tampaknya salah grup pertanyaan. Karena kajian pekanan cuma menerima pertanyaan sesuai materi kita. Dan kita belum bahas itu sama sekali. Baik, ada yang mau ditanggapi? Habis sudah materinya ini. Saya kebetulan tidak sempat bawa kitabnya, jadi angkatkan. Ada? Ustaz Mansur? Tidak ada. Yang di dua orang tadi yang ikut ini. Di Zoom cuma dua orang. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan juga. Kalau tidak ada, habis kita. Hmm? Ijmali. Secara ijmali itu eh, tidak membahas kasus fikih tertentu. Jadi misalnya aqimus shalah. Aqimus shalah itu kan dalil kan ya. Berasal dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran. Nah kalau fikih, ilmu fikih membahas aqimus shalah itu sebagai ayat berisi perintah untuk sholat. Dan menunjukkan wajibnya sholat. Itu kacamata fikih dalam memandang ayat itu. Nah kalau usul fikih
tidak melihatnya dari sisi itu. Ia tidak melihat ayat aqimus shalah itu sebagai kasus untuk fikih, tapi melihat penerapan kaidah eh, dalam usul fikih gitu. Jadi aqimu itu perintah. Jadi usul fikih melihat ayat itu sebagai ayat yang berisi perintah. Kemudian perintah itu berkonsekuensi wajib. Nah, itu jadi ijmali. Dia melihatnya sebagai sesuatu yang global gitu untuk semua perintah. Dan kaidah itu bisa diberlakukan untuk semua perintah. Itu maksudnya ijmali. Tidak membahas kasus fikih tertentu. Bisa ditangkap ya? Tidak membahas kasus fikih tertentu. Jadi usul fikih itu intinya adalah memberikan kita jalan untuk bisa menyimpulkan hukum fikih. Nah, jalannya itu kan berupa metode, kaidah-kaidah agar kita bisa sampai kepada kesimpulan fikih. Sebagai contoh, em, apa namanya, ya contoh Ramadan ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu gitu ya. Em, di situ kan ada perintah ya, amr ya. Kemudian amrnya ditaklik dengan syarat tertentu gitu. Dengan syarat tertentu. Faman syahida, siapa saja. Itu kan man syartiyah ya. Siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan. Nah, itu kan kasusnya fikih kan ya. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan ketika masuk bulan Ramadan. Nah, sekarang usul fikih memberikan kita semacam metode, kaidah, bagaimana menyimpulkan dari ayat itu sampai pada kesimpulan bahwa dengan ayat itu kita ketahui wajib puasa Ramadan. Banyak ulama mengatakan ayat itu adalah dalil yang menunjukkan puasa Ramadan itu wajib ain. Karena sebelumnya itu kata mereka di awal-awal Islam puasa Ramadan itu masih pilihan gitu. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Nah, dengan ayat tadi itu, dengan potongan ayat tadi itu, hal itu tidak diberi lagi gitu. Hal itu tidak diberi lagi, tidak diberi pilihan lagi. Selama seseorang masih mampu puasa, wajib baginya puasa. Nah, lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, di situ misalnya ada falyasumhu, ada perintah. Dari mana kita tahu itu perintah? Usul fikih menjelaskan bahwa perintah itu memiliki sighah. Al-amru lahu sighah. Perintah itu memiliki bentuk. Jadi kita tidak bisa mengawang-awang gitu, tidak boleh apa namanya mengada-ngada gitu. Bahwa oh ini perintah gitu. Pertanyaannya betul tidak itu perintah? Nah, perintah itu ada bentuk. Salah satu bentuk perintah yang disepakati oleh para ulama adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Nah, yasumhu itu fi'il mudhari'. Kan aslinya yasumu kan ya. Kemudian karena ada lam amr ya yang menjazm kan, maka wawnya hilang yasum gitu kan. Fal yasumhu. Jadi fi'il mudhari' bersambung dengan lamul amr di depannya. Itu berarti termasuk ke dalam sighah amr. Karena termasuk sighah amr, maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang amr, tentang perintah. Nah, sekarang apa ketentuan tentang perintah? Usul fikih juga membantu kita menyebutkan itu bahwa al-amru um, apa yang mutlak gitu ya, yang tidak ada qarinah yang mengalihkannya, al-mujarrad anil qara'in yang tidak punya qarinah, maka itu yaqtadi al-wujub, berfaedah wajib. Berarti perintah untuk berpuasa itu wajib. Kapan kita diperintahkan untuk berpuasa? Maka dikaitkan dengan syaratnya, yaitu faman syahida minkumus syahra. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan, mengetahui datangnya bulan. Artinya setiap kita tahu ada informasi, sekarang dari mana kita tahu informasi datangnya bulan, itu nanti dari dalil yang lain ya. Dari dalil yang lain. Tapi intinya ketika kita mendapatkan informasi, mengetahui atau menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka saat itu juga wajib kita untuk puasa Ramadan. Nah, kesimpulan wajib puasa Ramadan dengan ayat itu, untuk mengetahuinya kita perlu usul fikih. Perlu mengetahui kaidah-kaidah dalam usul fikih. Karena tanpa itu kita tidak
bisa kesimpulan ke sana, tidak bisa sampai ke sana. Meskipun orangnya bisa bahasa Arab, meskipun orangnya bisa bahasa Arab fusha, fasihah, bisa gitu. Kan sekarang orang Arab yang ada saat ini aja kan banyak yang tidak bisa bahasa Arab fusha kan. Mereka kan kebanyakan bahasa Arab amiyah itu ya, yang boleh dikatakan tidak sesuai kaidah gitu. Kalau ada yang mengatakan ini kelemahan bahasa Arab, ini bukan kelemahan bahasa Arab. Ini bahkan bukti keunggulan bahasa Arab. Karena apa? Karena yang fusha, yang sesuai kaidah masih ada. Dan ingat bahasa Arab ini bukan bahasa baru. Nanti kalau meneliti bahasa Inggris saja, bahasa Inggris abad pertengahan dengan bahasa Inggris zaman sekarang sudah beda jauh. Sedangkan bahasa Arab zaman Nabi dengan bahasa Arab zaman kita saat ini yang fasih, yang fusha itu masih sama. Meskipun memang kosakatanya beberapa bergeser, tapi bisa ditelusuri dan secara umum, apalagi kaidah-kaidahnya itu masih sama sepenuhnya. Tidak ada perubahan. Makanya orang zaman sekarang masih bisa memahami Al-Quran yang diturunkan sekitar 14 abad yang lalu. Atau 15 abad sebenarnya. 15 abad yang lalu. Kok bisa? Ya karena bahasanya masih sama. Bahasanya masih sama. Itu menunjukkan keunggulan bahasa Arab tadi. Nah, jadi kembali bahkan ya orang yang mengerti bahasa Arab Fusha sekalipun ya, saat ini ya mungkin ya ahli para akademisi gitu ya, para ulama gitu yang bahasa Arab Fushanya bagus gitu kan. Kemudian para penyair mungkin ya yang begitu-gitulah. Nah, mereka masih bisa masih itu pun ya kalau tidak belajar usul fikih, kalau tidak paham kaidah-kaidah usul fikih tidak bisa juga menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an. Tidak bisa juga menyimpulkan hukum dari As-Sunnah. Apalagi kita yang ajam, kita yang bahkan sekadar ingin bertanya kaifa haluka kan harus belajar ya. Atau man anta kan harus belajar. Kita kan tidak otomatis gitu kan karena bukan bahasa ibu kita gitu. Maka hal ini jelas jauh lebih urgent. Nah, jadi posisinya usul fikih adalah di situ. Jadi boleh dikatakan ya ilmu paling utama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah usul fikih. Adalah usul fikih. Dan ilmu ini menurut Imam Al-Ghazali ilmu yang menggabungkan akal dengan nakal. Menghubungkan akal dengan nakal, makanya ilmu yang sempurna gitu ya. Menggabungkan akal dengan nakal. Dan beliau bandingkan dengan beberapa ilmu yang lain. Cuma kita tidak perlu bahas. Akalnya di mana? Ya karena untuk memahami metodologi ini, kemudian memahami qiyas dan seterusnya itu kan perlu akal ya. Melihat mafhum dari mantuk gitu. Menghubungkan mutlak dengan muqayyad itu juga perlu akal. Kemudian nakalnya di mana? Ya nakalnya adalah objek pembahasannya kan Al-Qur'an dan As-Sunnah juga. Maka jelas itu nakal gitu. Dan lagi-lagi ilmu ini adalah ilmu untuk bisa berdalil. Tanpa ilmu ini seseorang tidak bisa berdalil. Seseorang tidak bisa berdalil. Bahkan dia cuma bisa membeyok gitu. Kalau misalnya ya, saya tidak tahu fakta sebenarnya tapi mungkin ada gitu. Misalnya orang sudah 20 tahun ngaji gitu, hadir di majlis-majlis pengajian dan di setiap ngajinya misalnya 2-3 kali seminggu gitu atau bahkan lebih. Di setiap pengajiannya selalu disebutkan perkara ini ayatnya ini, perkara itu hadisnya itu. Ya. Kemudian dia hafalkan gitu. Jarang dia menghafalkan ya. Tapi dia hafalkan itu misalnya. Hafal atau mungkin tidak perlu dihafalkan secara khusus tapi 20 tahun. Tapi dia sama sekali tidak pernah misalnya satu tidak pernah belajar bahasa Arab. Dua tidak pernah belajar usul fikih. Saya sebut bahasa Arab karena ya bahasa Arab itu kan pengantar ke usul fikih juga gitu. Nah, dia tidak pernah belajar dua ilmu ini. Dia sebenarnya tidak paham bagaimana cara berdalil. Yang ada dia cuma menghafal nas Al-Qur'an, nas hadis. Dan dia bisa mengulangnya kembali karena hafal gitu. Tapi bagi orang yang menguasai itu juga dan memahami usul fikih, dia bisa elaborasi lebih jauh dan mungkin akan membuat istilahnya kalau iseng ya, dia bisa membuat berbagai syubhat gitu. Untuk mencari celah dari orang tadi gitu. Dan orang yang sekadar hafal kan tidak bisa menjawab gitu. Karena dia cuma mendengar saja gitu. Dia tidak punya alat untuk menganalisis.
Dia tidak punya alat untuk menganalisis. Nah, itulah bayangan orang yang tidak paham usul fikih. Padahal misalnya ikut pengajian 20 tahun, setiap pengajian 3 kali seminggu, setiap pengajian disebutkan ayat Al-Quran, hadis gitu misalnya. Tetap saja dia sebenarnya tidak mengerti cara istinbat hukum. Tidak mengerti. Lebih lagi kalau pengajiannya juga tidak terstruktur ya. Kasus yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu bisa jadi yang terstruktur. Misalnya dia yang belajar fikih gitu. Dia belajar fikih, tapi tidak pernah belajar usul fikih. Dia mungkin jadi penghafal yang baik. Tapi untuk elaborasi lebih jauh, untuk mengaitkan satu perkara dengan perkara yang lain, dia tetap bingung. Apalagi kalau 20 tahun itu pengajiannya tidak terstruktur dengan baik. Dan kebanyakan kan modelnya begitu. Hari ini temanya apa gitu, besok temanya apa lagi, tidak saling berhubungan, ustadznya berbeda, cara penjelasan berbeda, tapi masing-masing mengklaim sesuai Al-Quran dan As-Sunnah misalnya. Nah itu kan membingungkan. Maka bisa jadi jangankan istinbat hukum, konsep-konsep dasar dalam keilmuan saja tidak terpahami dengan baik. Tidak terpahami dengan baik. Dan saya kadang menemukan gitu ya, bahkan yang ya boleh kita kan sudah bertahun-tahun ngaji tidak mengerti aja apa rukun sholat, sunnah sholat itu apa gitu. Bagaimana membedakan aktivitas dalam wudhu yang itu kalau ditinggalkan wudhunya tetap sah, dan dan satu lagi yang kalau ditinggalkan wudhunya tidak sah. Banyak yang tidak paham. Bukan orang yang baru taubat. Ini kalau orang baru taubat ya jelas lah tidak paham gitu. Bukan orang yang bertaubat, ini orang yang sudah bertahun-tahun ikut pengajian, rajin. Wajahnya terlihat di pengajian gitu. Tapi ternyata tidak mengerti yang begitu. Nah, itu karena tidak terstruktur. Nah, sedangkan usul fikih ini lebih lagi sebenarnya. Jadi bukan sekadar terstruktur, tapi juga memahami esensi mengapa dalil itu digunakan dalam perkara itu. Nah, itulah urgensi belajar usul fikih. Dan tambahan juga ya, karena kan usul fikih apalagi pasca masuknya pengaruh ilmu kalam ke dalam usul fikih kan. Akhirnya kan mustalahat mantiqiyah itu kan masuk banyak gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan uh, dalam usul fikih itu apa namanya, pembahasan logika, cara berpikir itu penuh sekali gitu. Dan akhirnya memang kalau kita terbiasa membaca itu terlatih juga. Jadi sekaligus mengupgrade kemampuan kita dalam menganalisis berpikir gitu. Meskipun tidak selalu benar ya. Tidak selalu benar, tapi itu melatih paling tidak. Sehingga kita, bahasa saya biasa itu nalar fikih ya. Atau dalam salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer itu al-aqlu al-fikhi gitu. Akal fikih. Nah, dengan semakin kita terlatih ini, nalar fikih kita terbangun. Dengan nalar fikih terbangun, kita bahkan sebelum membaca persoalan tertentu, atau kita tidak hafal persoalan tertentu, ketika kita membaca sebuah tulisan gitu ya, kita bisa menimbang tulisannya ini masuk tidak dalam nalar fikih atau tidak gitu. Kalau tidak masuk berarti ya ngaco gitu ya. Kalau masuk, kemungkinan besar ada ulama yang berpendapat demikian. Meskipun kita mungkin belum menemukannya gitu. Tapi kemungkinan besar ada ulama yang berpendapat demikian. Minimal sekali ulama kontemporer. Karena apa? Karena memang masuk di dalam logikanya gitu. Nah, itu bagaimana lahirnya itu ya diantaranya adalah belajar usul fikih. Dan itu memang perlu waktu ya, tidak bisa tiba-tiba gitu. Memang harus dengan interaksi yang lama. Itu mungkin ya, saya tambahkan panjang-panjangi. Ada tanggapan terakhir? Nggih. Gimana kedudukan yang itu kalau sudah fikih dalam memahami fikih? Hanya kalau tadi di usul fikih itu bagaimana mengistimbat hukum, ya, mengambil dari dalil. Setahu Anda yang kaidah itu sudah sebuah kaidah yang sudah diformulasikan. Iya. Kalau pakai tahapan ilmiah, tahapan konseptual, langkah pertama itu usul fikih, produknya fikih, tahap terakhir itu kaidah fikih. Itu kaidah fikih itu produk fikih. Proses setelah fikih. Kaidah fikih itu mengumpulkan persoalan-persoalan fikih yang memiliki keserupaan. Kemudian dikumpulkan dalam satu bab, kemudian diformulasikan, dibuat kaidah tertentu. Misalnya persoalan fikih dalam ibadah,
bahwa ibadah jika tidak diniatkan maka ibadahnya tidak sah. Kemudian muamalah, terutama pada lafaz-lafaz yang muhtamal, lafaz-lafaz yang memungkinkan beragam makna, maka untuk mengetahui itu fakta sebenarnya apa, perlu ditanya kepada yang bertransaksi atau yang mengucapkan gitu. Niatnya apa? Nah, jadi membahas niat gitu ya. Kemudian juga dalam kasus-kasus lain juga seperti itu. Nah, jadi banyak kasus-kasus fikih yang berkaitan dengan niat, dengan tujuan. Kemudian para ulama memformulasikan itu, kemudian melahirkan kaidah namanya al-umuru bimaqasidiha. Jadi dan kasus lain juga serupa. Jadi kaidah fikih itu produk setelah fikih. Produk setelah fikih. Itu di antara tujuannya adalah untuk kita bisa merangkum persoalan fikih yang jutaan. Kan masail fikih itu kan banyak sekali ya. Dan terus bertambah. Sampai kapanpun akan terus bertambah. Karena selama manusia masih hidup, selama manusia masih ada di muka bumi, maka persoalan kehidupan akan terus bertambah. Ya kan? Apalagi zaman sekarang. Nah, masail fikih itu jutaan jumlahnya. Dan tidak mungkin ada manusia yang bisa menghafal semua. Nah, dengan kaidah fikih, jadi jutaan masail fikih itu nanti dikelompokkan menjadi kaidah-kaidah tertentu. Nah, dengan kita menguasai kaidah itu, seakan-akan kita bisa mencakup persoalan-persoalan fikih yang begitu banyak tadi. Termasuk persoalan fikih yang mungkin belum ada di masa sekarang dan mungkin ada di masa mendatang. Nah, kaitannya dengan usul fikih, mungkin orang tersamar kalau usul fikih kan memang ilmu yang berisi metode untuk memahami dalil ya, dan menyimpulkan hukum dari dalil. Jadi dengan usul fikih kita bisa mengolah dalil sampai pada kesimpulan hukum. Kaidah fikih tidak punya itu. Kaidah fikih tidak punya itu karena memang dia dia kan apa gabungan ya persoalan-persoalan fikih yang yang memiliki kesamaan dalam sisi tertentu kemudian menjadi kaidah gitu. Nah, cuma tadi saya katakan kaidah fikih itu bisa diterapkan atau bisa cabang-cabang persoalannya itu bisa digunakan untuk persoalan fikih yang sudah ada, bisa juga digunakan untuk persoalan fikih yang belum ada. Misalnya kaidah fikih ad-dararu yuzal. Darar itu harus dihilangkan. Darar itu apa? Ya bahaya, gitu kan? Itu ada perinciannya bahaya seperti apa. Nah, ad-dararu yuzal itu bisa diterapkan untuk semua kasus fikih tentang bahaya gitu. Misalnya hukum membuat lubang di depan rumah orang gitu, yang orangnya tidak diketahui gitu. Yang bukan orang tidak tahu apa, yang orangnya tidak tahu gitu bahwa ada lubang itu gitu. Nah, misalnya. Atau yang saat ini hukum merokok. Nah, bisa mendatang kita bisa gunakan juga untuk kasus-kasus lain yang mungkin saat ini belum terpikir. Apa ya, namanya juga belum terpikir kan. Tapi selama itu dipastikan berbahaya, maka kaidah itu bisa diterapkan. Kan? Misalnya nanti di masa mendatang uh, ada semacam kebiasaan gitu ya. Yang kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus membahayakan manusia gitu yang melakukannya. Nah, maka para ulama bisa memfatwakan itu haram sesuai dengan kaidah ad-dararu yuzal. Nah, jadi sebenarnya kaidah fikih itu dia bukan usul fikih karena dia tidak mengolah dalil, tapi ia bisa digunakan sebagai semacam jalan pintas untuk sampai pada kesimpulan hukum. Karena kan sudah dirangkum tadi kan pokoknya ini misalnya untuk semua kasus-kasus perbuatan mukallaf yang mendatangkan bahaya itu semuanya masuk ke dalam kaidah ad-dararu yuzal. Mau kasus itu ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman para imam empat mazhab, di zaman-zaman berikutnya, di masa kita, maupun di masa mendatang, setiap ada persoalan yang bisa mendatangkan bahaya bagi seorang manusia, maka masuk ke dalam kaidah ad-dararu yuzal. Maka kita bisa mengambil jalan pintas tanpa perlu meneliti dalil dengan metode usul fikih. Selama bisa terbukti perkara itu bahaya, kita bisa langsung katakan perkara itu hukumnya haram sesuai dengan kaidah fikih ad-dararu yuzal. Tapi kaidah fikih sebenarnya bukan dalil, bukan juga metode untuk memahami dalil. Ia cuma semacam kesimpulan yang kebetulan sudah kita temukan duluan gitu daripada persoalannya. Gitu. Bisa ditangkap? Ya. Tapi tetap Ustaz ketika menetapkan
suatu hukum Mm, awalnya kan dipahami dari tadi kaidah fikih. Tapi untuk menetapkan sebuah hukum itu halal, haram, mm. mubah kan tetap membutuhkan dalil Ya. yang merujuk kepada ya, Quran, Sunnah, Ah, ah. ijma dan Ya. lain sebagainya. Ah. Tadi apa uh, plus email tadi saya ketinggalan satu dalil. Yang pertama dalil, yang kedua usul fikih. Kan dalil ini bahan ya, bahan sumber gitu. Masdar agama kita kan, masadir agama kita kan dalil-dalil syar'i itu. Nah, kemudian itu mengolahnya dengan apa? Dengan usul fikih. Nanti diolah dari usul fikih lahir fikih. Kemudian fikih dikumpulkan persoalan-persoalan yang punya kemiripan jadi kaidah fikih ya. Nah, untuk menjawab setiap persoalan memang prosesnya harus ke dalil dulu. Kan setiap persoalan itu kan hukumnya ditetapkan oleh apa? Oleh dalil. Kan begitu ya. Kemudian dalil itu diolah dengan apa? Dengan usul fikih. Cuma kadang-kadang proses itu bisa kita lompati ketika persoalannya mudah untuk diketahui. Persoalannya mudah untuk diketahui, maka bisa langsung kita pakai jalan pintas tadi. Jalan pintasnya di kaidah fikih itu. Jadi untuk menetapkan misalnya entah apa nanti misalnya ada benda yang berbahaya, kita katakan hukumnya haram. Dari mana Anda katakan haram sesuai kaidah fikih ad-darar yuzal? Itu sah. Kalau ada bertanya, harusnya kan dengan dalil. Betul, memang harus dengan dalil. Tapi kan kalau mau jawaban cepat, bisa saja sebutkan kaidah fikih. Dan kaidah fikih itu disepakati gitu. Kaidah fikih itu disepakati, sudah cukup sebenarnya untuk jawaban. Cuma kalau kita mau buat semacam jurnal panjangnya gitu ya, proses panjangnya, maka kita katakan, em, ya kita akan mengulas dulu dalil-dalil yang berisi tentang keharaman menjatuhkan diri pada bahaya gitu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah misalnya. Ad-dararu yuzal gitu dan seterusnya. Baru kemudian diolah dengan usul fikih, kemudian sampai pada kesimpulan. Nah, cuma kalau mau jawaban cepat bisa langsung dengan jawaban itu. Makanya ia disebut jalan pintas. Jalan pintas untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak perlu penelaahan terlalu jauh gitu. Karena keserupaannya dengan kasus-kasus sebelumnya banyak. Maka bisa langsung dengan kaidah fikih itu. Gitu. Bisa ditangkap. Eh, eh, lumayan ya, menguras otaknya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu lagi ba'da Ramadan ya. Em, tadi kapan? Yang jelas pekan depan kita libur sampai Idul Fitr kita libur. Nanti pada Idul Fitr kapan kita masuk nanti akan dilakukan kemudiannya. Tadi ada usulan dipercepat gitu. Nanti dilihat ya. Saya sebenarnya mau saja dipercepat. Yang penting ada yang hadir. Kalau ada yang hadir ya jangan. Ya. Em, jadi insya Allah bisa aja saya ahad kapan gitu. Asal seminggu setelah Idul Fitri lah. Insya Allah masih bisa. Selama ada yang hadir insya Allah bisa kita mulai. Gitu. Baik, itu saja kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekalian juga ini karena ya pertemuan terakhir ya kita memohon kepada Allah Taala agar menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Siam, qiyam, qiraah, dan berbagai amal ketaatan lainnya. Baik kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi